Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat beserta salam tak pula tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, yang saya hormati Ibu Uis Ismaniar selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam dan teman-temanku yang saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya karena pada pertemuan kali ini saya akan bahas materinya melalui video. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan ketiga, yaitu yang berjudul peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan. Nah, hal ini itu membantu guru dan memahami kebutuhan belajar siswa dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Sebelum lebih lanjut, kita akan memahami tentang apa sih definisi peserta didik itu. Peserta didik itu individu yang sedang mengikuti proses pendidikan, baik di sekolah formal, non-formal, maupun informal. Mereka atau kita memiliki karakteristik dan kebutuhan yang belajar berbeda-beda. Nah, individu itu adalah setiap peserta didik merupakan individu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda dan potensi yang berbeda-beda. Itu pun dengan kita, mengapa kita mengambil jurusan pendidikan agama Islam? Karena kita itu yakin kalau misalkan potensi kita itu ada di jurusan tersebut. Nah, pembelajar, mereka aktif terlibat dalam proses belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap individu dan pembelajar itu, mereka itu mengikuti proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang beragam, termasuk gaya belajar, motivasi, kemampuan, dan latar belakang. Memahami karakteristik ini membantu guru dalam memberikan pengajaran yang sesuai. Gaya belajarnya pun berbeda-beda. Contohnya seperti ada visual. Visual itu adalah gaya belajar ini mengutamakan penglihatan. Nah, individu itu jadi lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, dan warna. Yang kedua yaitu auditori. Apa sih auditori itu? Auditori itu pembelajar dengan gaya ini menyerap informasi melalui pendengaran. Dia itu lebih suka mendengarkan, contohnya seperti ceramah dan diskusi. Selanjutnya yaitu kinestetik. Gaya ini melibatkan aktivitas fisik. Individu belajar dengan melakukan dan merasakan langsung. Yang kedua yaitu motivasi. Yang pertama yaitu dalam motivasi ini ada intrinsik, motivasi yang berasal dari diri individu sendiri, seperti kepuasan pribadi atau minat terhadap sesuatu hal. Selanjutnya itu ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar faktor, seperti hadiah atau pengakuan dari orang lain. Jadi dia itu seperti pokoknya kayak kalau misalkan dipuji, dia itu motivasinya bakalan lebih tinggi, bakalan lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya itu motivasi dari kebutuhan individu. Dorongan untuk mencapai kebutuhan dasar atau tujuan pribadi, serta kebutuhan akan prestasi atau pengakuan. Selanjutnya yaitu kemampuan. Bu Wis pun pernah menjelaskan. Kognitif. Kemampuan kognitif itu yaitu kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Efektif. Kemampuan ini adalah yang berhubungan dengan emosi atau sikap, termasuk motivasi dan nilai-nilai.
Yang ketiga yaitu psikomotor, kemampuan yang melibatkan keterampilan fisik dan koordinasi tubuh dalam melakukan aktivitas. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi peserta didik. Faktor internal berasal dari dalam diri peserta didik, seperti minat, motivasi, bakat, kecerdasan. Faktor ini dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi belajar. Seperti yang disebutkan tadi, minat. Minat terhadap mata pelajaran yang meningkatkan motivasi belajar dan konsentrasi. Motivasi motivasi internal seperti rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar sangat penting banget untuk kesuksesan. Bakat. Bakat dan kemampuan natural dapat mempengaruhi pilihan, bidang studi dan prestasi. Kecerdasan baik dalam bentuk kecerdasan intelektual maupun kecerdasan lainnya, dapat mempengaruhi cara belajar kita dan pemahaman kita. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi peserta didik. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar peserta didik, seperti keluarga, teman, lingkungan sosial, dan kondisi ekonomi. Keluarga. Dukungan keluarga dan pola asuh dapat mempengaruhi motivasi belajar dan perilaku. Selanjutnya itu teman sebaya. Pengaruh teman sebaya ini dapat berdampak positif ataupun negatif pada perilaku dan motivasi belajar. Begitupun dengan lingkungan sosial yang mendukung pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan akses terhadap sumber belajar. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi akses pendidikan, sumber belajar, dan motivasi belajar. Selanjutnya yaitu implikasi pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik sangat-sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung. Perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengajaran yang personal. Pemberian pengajaran yang sangat personal membantu setiap siswa berkembang untuk sesuai dengan potensinya. Motivasi dan dukungan. Guru dapat memberikan motivasi dan dukungan yang sesuai untuk mengatasi faktor-faktor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu peran guru dalam memahami peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam memahami peserta didik. Mereka perlu membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, peran guru ini juga harus memiliki observasi. Observasi itu yaitu memahami perilaku dan karakteristik peserta didik dalam konteks pembelajaran. Nah, komunikasi, guru juga harus membangun komunikasi yang terbuka dan bermakna dengan peserta didik. Evaluasi, melakukan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.